Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda, Ruang Reguler 2 Administrasi Publik. Saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu Sistem Ekonomi Indonesia. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian sistem ekonomi. Yang pertama yaitu, menurut Muhammad Hatta berpendapat bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan. Yang kedua, yaitu menurut Gilarso. Gilarso berpendapat bahwa sistem ekonomi adalah cara yang tepat untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat secara keseluruhan dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan sebagai satu kesatuan yang teratur dan dinamis agar setiap kekacauan bisa dihindari sedini mungkin. Yang ketiga, menurut Dumairi berpendapat bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi antar manusia dan membentuk kelembagaan dalam suatu kehidupan. Untuk itu, sistem ekonomi juga tidak harus berdiri sendiri, tapi juga bisa berkaitan dengan pandangan, pola pikir, dan filsafat setiap manusia di dalamnya. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan mengelola segala aktivitas perekonomian di suatu negara sehingga dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Namun, setiap prosesnya harus berdasarkan pada prinsip ekonomi agar tercapai bentuk kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, tiap negara juga pasti akan mengalami perkembangan dari setiap segi penerapan sistem ekonomi. Adanya sistem perkembangan ekonomi yang modern akan membuat perekonomian berkembang pesat, walaupun sampai sekarang masih ada beberapa negara dan daerah yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Sejarah sistem ekonomi Indonesia. Di dalam negara Indonesia, secara total sudah ada 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang. Yang pertama yaitu masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 saat itu, perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan menggunting uang kertas Rp5 menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang bernilai Rp2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan bagian Rp2,5 yang lain digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syafruddin Prawiranegara. Selain kebijakan menggunting uang kertas, pada saat itu juga terjadi gerakan banteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi pada masa kabinet Natsir. Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik.
Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dalam pengusaha asing. Sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin yang mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Pada kala itu, terjadi penurunan nilai uang, seperti uang kertas yang nilainya Rp500 menurun menjadi Rp50 dan uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100 saja. Namun, usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di Indonesia di bidang finansial. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi pada tahun 1967 sampai 1998. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern, seperti kesulitan dalam menentukan harga barang atau jasa yang akan diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi ini meliputi: yang pertama, bergabungnya kembali Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund, sehingga ada bantuan untuk keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, menghapus kebijakan hiperinflasi dengan melarang adanya pendanaan domestik untuk mencetak uang. Yang ketiga, melakukan pembebasan bea cukai impor dan mengatasi devaluasi rupiah sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor ke tingkat internasional. Yang terakhir, yaitu masa demokrasi Pancasila tahun 1998 hingga sekarang. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomiannya negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang tidak fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. Yang kedua, negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Yang ketiga, alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. Yang keempat, terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. Keenam, pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan,
monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Wujud nyata dari diterapkannya sistem ekonomi Indonesia adalah dengan digalakkannya program badan usaha koperasi demi mensejahterakan masyarakat. Setiap barang yang dianggap penting bagi keutuhan negara dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat tidak boleh begitu saja diserahkan pada pihak swasta. Negara harus membuat kebijakan dalam mengurus, mengelola, mengatur, dan mengawasi produksi tersebut. Jika bentuk kekayaan negara diserahkan begitu saja pada pihak yang salah, maka tingkat kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan hasil kata tersebut tentunya tidak bisa terwujud. Meskipun demikian, sistem ekonomi Pancasila tetap mengedepankan peran pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian. Hal ini diwujudkan dengan adanya peranan yang jelas antara badan usaha, yakni badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Pihak pemerintah akan mengelola seluruh barang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan sisanya bisa dikelola oleh pihak swasta dan pengawasan dari pemerintah. Itu artinya pihak swasta dan pemerintah tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan agar generasi berikutnya mampu memanfaatkan kekayaan alam dan agar lingkungan bisa terus terjaga. Sekian materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.